selamat pagi, selamat bertemu kembali. Namo Buddhaya. Senang bertemu kembali. Kita akan belajar bersama-sama kembali seperti biasa. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari tema 1, subtema yang keempat, pembelajaran yang kelima. Ya, jadi dari tema 1, subtema yang keempat, pembelajaran 5. Nah, sekarang kita akan lihat dahulu ada beberapa tujuan pembelajarannya. Ya, kita harus perhatikan tujuan-tujuannya ini supaya kita dapat mempelajarinya dengan lebih mendalam. Baiklah, tujuan yang pertama, dengan diberikan contoh gerakan melompat dari guru, kita dapat menjelaskan prosedur gerakan melompat ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau permainan tradisional dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan diberikan contoh gerakan dari guru, kita dapat mempraktekkan gerakan melompat ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dengan benar. Tujuan yang ketiga, dengan diberikan teks tentang hidup rukun di masyarakat, kita dapat menyebutkan kalimat penolakan yang terdapat di dalam teks cerita yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Tujuan yang keempat, dengan diberikan teks tentang hidup rukun di masyarakat, kita dapat menggunakan kalimat penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dalam bentuk kalimat sederhana dengan bahasa yang santun. Kemudian tujuan yang kelima, dengan diberikan teks cerita bergambar tentang hidup rukun di masyarakat, kita dapat menunjukkan perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dengan benar. Kemudian tujuan yang keenam, dengan diberikan cerita bergambar tentang hidup rukun di masyarakat, kita dapat mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di masyarakat dengan benar. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat menyerap pembelajarannya dengan baik sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini ada kegiatan berolahraga bersama di lingkungan kampung tempat tinggal teman kita. Ya, salah seorang teman kita di kampungnya akan mengadakan kegiatan berolahraga bersama. Nah, kegiatan olahraga bersama ini diawali dengan pemanasan, kemudian mereka ada yang melompat-lompat. Nah, nanti kalian bisa lakukan sendiri ya. Itu sudah pernah dulu diajarkan, sudah pernah diperlihatkan. Nah, sekarang kita perhatikan dari pembicaraan teman kita ini ketika mereka akan melakukan kegiatan berolahraga bersama. Ada dua teman kita di sini. Nah, coba kita perhatikan gambar ini ya. Ini tentang kalimat mengajak, kemudian juga ada menolak ya. Jadi ada kalimat menolak. Jadi penolakannya bagaimana? Dalam pembelajaran yang lalu sudah pernah dibahas kalau kita menolak pemberian seseorang, menolak ajakan seseorang, kita diharapkan untuk bisa menolaknya dengan cara yang santun, dengan cara yang bagus ya, tidak dengan cara yang kasar sehingga melukai hati dari teman kita yang kita ajak bicara. Nah, baiklah, inilah pembicaraan dari mereka ya, kita perhatikan dalam gambar ini. Nah, di sini dikatakan ada pembicara ya yang sedang bercakap-cakap di sini antara si Udin teman kita dengan Made ya. Nah, Udin mengatakan, "Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan." Tapi akhirnya Made menjawab, "Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga."
Dan Udin menanggapi, tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Lalu si Udin mengatakan, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Lalu dijawab oleh Made, betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Lalu Udin mengatakan, baiklah, selamat bersenang-senang. Lalu dijawab oleh Made, terima kasih Udin. Nah, bagus sekali percakapannya ya. Di situ ada kalimat penolakan yang kedengarannya bagus, santun ya. Maaf Din, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga. Ya, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Jadi dikatakan di sini kalimat penolakannya, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Jadi ucapannya sangat halus ya. Kita yang mendengarnya walaupun menolak, tapi kita tidak merasa sakit hati, tapi kita merasa senang ya. Sehingga teman kita ini menanggapinya dengan begini, tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Lalu dijawab oleh Udin, betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Nah, itulah percakapan yang bagus sekali antara dua teman kita ya. Nah, kita juga diharapkan semakin hari ucapan kita, bahasa kita sehari-hari semakin santun. Kalau sudah santun, jadi semakin lebih santun ya. Baiklah, teacher akan ulangi sekali lagi percakapan antara Udin dengan Made ya. Nah, Udin mengatakan seperti ini, Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Lalu Made menjawab, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Lalu Udin mengatakan, tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Lalu dijawab oleh Made, betul Din, aku akan mengunjungi pamanku bersama keluargaku. Lalu Udin mengatakan, baiklah, selamat bersenang-senang. Dan Made mengatakan, terima kasih Udin. Nah, dari percakapan tadi nampak sekali terlihat kerukunan dan kekompakan antara teman kita tadi ya. Nampak kompak, nampak rukun. Karena itu terlihat di situ, Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Dia mengajak Made untuk berolahraga bersama ya. Nah, sekarang teacher mau bertanya tentang percakapan tadi. Siapa yang mengajak berolahraga pada teks percakapan tadi? Siapa yang mengajak berolahraga pada teks percakapan tadi? Nah, siapa yang mengajak? Masih ingat? Ya, betul. Yang mengajak adalah Udin. Jadi jawabannya yang mengajak berolahraga pada teks percakapan tadi adalah Udin. Atau bisa juga Udin yang mengajak berolahraga pada teks percakapan tadi. Nah, sekarang percakapan soal yang kedua ya. Nah, kita lihat apa maksud ajakan tersebut. Nah, kalian bisa menjawabnya, apa maksud ajakan tersebut? Ya, diajak untuk apa sih Made tadi oleh Udin? Yaitu diajak berolahraga bersama. Ya, jadi apa maksud ajakan tersebut? Adalah untuk ikut berolahraga bersama. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, siapakah yang menolak ajakan? Nah, siapa yang menolak ajakan? Yang menolak ajakan adalah Made. Ya, hebat, betul. Jadi yang menolak ajakan adalah Made. Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Itu pertanyaan yang nomor 4. Karena, ya kalau ada pertanyaan mengapa, nanti jawabannya karena, ya diawali dengan kata karena. Mengapa
Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Karena ia akan mengunjungi pamannya. Kemudian pertanyaan nomor 5. Ini bukan pertanyaan tapi suatu tugas ya. Tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan temannya tadi. Coba tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Jadi apa tadi kalimat penolakannya? Yaitu, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Ya, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Ya, bagus ya. Jadi dari percakapan tadi kelihatan sekali antara Udin dengan Made itu berteman baik, akrab. Jadi terlihat dia rukun dan kompak. Nah, kita dengan teman-teman kita nanti juga seperti itu ya. Kita harus rukun, harus kompak. Tadi kita sudah mendengar bahwa di kompleks perumahan di tempat teman kita tinggal tadi akan diadakan olahraga bersama. Nah, sekarang coba kalian dengarkan teks bacaan tentang olahraga bersama ini ya. Coba kita dengarkan dengan baik. Olahraga bersama. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun, Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama. Nah, itu adalah teks cerita dari olahraga bersama. Nah, teacher ulang sekali lagi ya teks bacaan ini. Olahraga bersama. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun, Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama. Nah, dari teks bacaan tadi, sekarang coba kalian jawab pertanyaan teacher ya. Nah, siapakah yang menolak ajakan Udin? Masih ingat? Tadi dalam teks percakapan juga ada ya. Nah, ini dalam teks bacaan, siapakah yang menolak ajakan Udin? Siapa? Iya, benar. Made. Jadi, yang menolak ajakan Udin adalah Made. Atau Made yang menolak ajakan Udin. Nah, mengapa Made menolak ajakan Udin? Mengapa? Jawabnya diawali dengan karena Made akan mengunjungi pamannya. Jadi mengapa ia menolak ajakan Udin? Karena Made akan mengunjungi pamannya. Nah, tadi di dalam teks percakapan juga ada ya cerita tentang Udin dengan Made. Nah, dari percakapan tadi dan juga ada di dalam teks bacaan dengan judul olahraga bersama. Nah, sekarang coba kalian buat sendiri bagaimana membuat kalimat penolakan yang kedengarannya santun, baik ya. Coba kalian coba untuk membuat kalimat penolakan
yang menunjukkan santun, ya. Terserah kalimat penolakannya tentang apa, ya. Cukup satu saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, setelah kita tahu tadi dari bacaan, dari percakapan, nah, apakah ada pengalamanmu berolahraga bersama juga di lingkungan rumahmu? Nah, apakah ada kegiatan berolahraga bersama? Coba tuliskan pengalamanmu atau ceritakan pengalamanmu tadi di depan teman-temanmu. Lalu ceritakan juga, misalnya kamu mengajak salah seorang temanmu, lalu dia menolak ajakanmu seperti apa? Coba kamu ceritakan kembali. Apakah dia menolak ajakanmu itu dengan cara santun atau menolak ajakanmu itu dengan cara yang kurang santun? Coba kamu ceritakan, ya, pengalamanmu di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, tadi kalian sudah berusaha untuk menceritakan pengalamanmu. Jangan lupa ya, kalau kita bercerita kita harus punya rasa percaya diri dan berani, ya. Jadi tadi kegiatan berolahraga bersama tadi di lingkungan tempat tinggal kita, ya, di lingkungan tempat tinggal teman kita tadi si Udin, itu juga menunjukkan kerukunan, ya, kekompakan. Nah, kalau kita lihat rukun dan kompak ini adalah sesuai dengan sila yang ketiga dari Pancasila. Nah, sikap Made dan Udin juga menunjukkan sikap kerukunan dan persatuan. Walaupun Made tadi menolak ajakan Udin, tapi dia menolak dengan cara sopan, ya, dengan cara yang santun. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat itu sesuai dengan pengamalan sila yang ketiga Pancasila. Masih ingat bunyi sila yang ketiga dari Pancasila? Yaitu Persatuan Indonesia. Jadi karena kita rukun, kita kompak, itu menunjukkan persatuan. Nah, persatuan itu sesuai dengan sila yang ketiga dari Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia, yang disimbolkan dengan pohon beringin, ya, yang disimbolkan dengan pohon beringin. Nah, dari beberapa sikap-sikap ini, coba kalian lihat di dalam kegiatanmu, dalam pengalamanmu sehari-hari, sikap-sikap apa saja yang sesuai dengan pengamalan sila yang ketiga Pancasila. Coba kalian ingat-ingat, nanti kalian sebutkan di depan teman-temanmu atau sebutkan nanti di depan teacher, ya, kira-kira sikap yang bagaimana yang sesuai dengan sila yang ketiga. Itu contohnya tadi si Udin berolahraga bersama dengan warga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Itu juga sudah menunjukkan sila yang ketiga, persatuan, ya, menunjukkan kekompakan, kerukunan. Nah, nanti kalian juga bisa lihat-lihat pengalaman atau sikap-sikap yang pernah kalian lakukan yang menunjukkan sikap rukun, kompak, dan bersatu. Kira-kira sikap yang bagaimana, ya? Nah, sekarang kita perhatikan sikap-sikap di bawah ini. Ada beberapa sikap-sikap, nanti berikan kalian tanda centang, ya, yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Lalu kalau yang tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila, kalian berikan juga centang di kolom tidak sesuai. Nah, yang pertama, sikap yang pertama, melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Ini apakah sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Ronda itu artinya kita berjaga-jaga pada waktu malam, ya, di kampung tempat kita tinggal. Biasanya ronda itu bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Jadi menjaga kampung tempat tinggal kita bersama-sama dengan warga yang lain. Jadi selama semalaman tidak tidur, ya, itu namanya ronda, ya. Nah, melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama.
Itu sesuai dengan sila yang ketiga atau tidak sesuai dengan sila yang ketiga. Kemudian sikap yang nomor 2, hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Hanya bergaul dengan tetangga dekat. Tetangga itu adalah orang yang tinggal di dekat-dekat rumah kita. Itu namanya tetangga, ya. Orang yang tinggal di dekat-dekat rumah kita. Bisa di sebelah rumah kita, di samping rumah kita, atau di belakang rumah kita, atau di depan rumah kita. Pokoknya di sekitar yang dekat-dekat dengan tempat tinggal kita, itu namanya tetangga, ya. Nah, itu sesuai tidak dengan sila ketiga? Berilah centang nanti kalau dia sesuai. Kalau tidak sesuai, berikan centang juga di kolom tidak sesuai. Kemudian sikap yang nomor 3, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Kerja bakti ini sama dengan gotong royong, ya. Jadi melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Kemudian soal yang nomor 4, ikut serta dalam kegiatan warga. Ikut serta dalam kegiatan warga. Kemudian yang nomor 5, lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Nah, itu sesuai dengan sila ketiga atau tidak sesuai dengan sila ketiga. Kita diajak bersama-sama melakukan kegiatan, ya, kegiatan yang melibatkan seluruh warga di sekitar tempat tinggal kita, ya, yaitu kegiatan berolahraga bersama. Nah, dari kegiatan berolahraga bersama ini kita masih bisa melihat ada teks, bacaan dan percakapan yang di dalamnya ada terdapat kalimat penolakan. Ya, kalian pasti sudah memahami mana yang menunjukkan kalimat penolakan, ya, karena kita sudah membahasnya berkali-kali. Nah, setelah itu dari kegiatan tersebut bersama-sama dengan warga sekitar tempat tinggal kita, ada beberapa yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Nah, sikap-sikap itu coba kalian perhatikan, ya, mana yang sesuai dengan sila yang ketiga Pancasila. Kemudian dari sikapmu, ya, pengalamanmu, sikapmu sehari-hari dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Coba kamu ingat-ingat, ya. Kemudian nanti boleh kamu ceritakan di depan temanmu. Kemudian kita juga masih membahas sikap-sikap kita yang sesuai dengan sila ketiga, baik yang ada di masyarakat maupun yang ada pada diri kita. Mana sikap-sikap yang sesuai dengan sila yang ketiga, ya. Nah, inilah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengambil intisari pembelajarannya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita bermasyarakat sehari-hari di lingkungan masyarakat. Baik, sampai jumpa.